Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Tetap bersukacita. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, ada firman Tuhan bilang di mana roh Tuhan ada di situ ada kemerdekaan. Saudara pernah dengar itu? Di mana roh Tuhan ada di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Kata merdeka berarti ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kemenangan di situ. Amin saudara. Dan indikator di mana roh Tuhan ada itu adalah hadiratnya. Amin saudara. Berapa banyak merindukan hadirat Tuhan di tempat ini? Saudara merindukan hadirat Tuhan lebih-lebih lagi dinyatakan dalam hidupmu. Yang merindukan hadirat Tuhan lebih lagi, mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudara boleh lihat kiri kananmu, katakan ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami nyatakan kami siap untuk kau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap akan lawatanmu. Baik kami yang ada di tempat ini, baik saudara kami yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui live streaming. Kami percaya Allah kami maha hadir. Allah kami maha hadir. Kau sanggup melawat kami. Engkau sanggup menyatakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati di dalam Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Pujian berikut ini saudara menyatakan kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Amin saudara. Dan mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Dan pujian ini kami nyatakan kerinduan kami Tuhan. Selalu sama-sama katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Amen. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes, Lord. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja
gunung tinggi, bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi sama-sama katakan bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, katakan melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Semua percaya ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Semua percaya ada hadirat Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam hidup kita. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan hanya Kau. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semua berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Aku ragu akan kesetiaanmu, mempegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya aku melangkahmu. Yesus, Yesus, Kau jalan hidupku, kuasa percaya keselamanya. Katakan hanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Tak pernah. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, mempegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk mengangkatku. Kau Raja dalam hidupku, kuasa percaya keselamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau. Tuhan, Sumber. kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
Yesus kau segalanya, Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Yesus kau segalanya. Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. hatiku menyembah-Mu. Yesus kau segalanya. Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. hatiku Menyembah-Mu. Yesus kau segalanya. Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. hatiku Yesus kau segalanya. segalanya. Allah Alfa dan Omega, Allah Alfa Omega, selamat datang tetap Tuhanku Yesus. katakan Yesus kau sumber, Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Allah Alfa Omega, selamat datang tetap Tuhanku Yesus. tiada yang berarti, semua yang ada di dunia. Yesus kaulah segalanya, Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada, Yesus kau. katakan hatiku, hatiku menyembah-Mu. Yesus kau segalanya. Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. hatiku, Hatiku menyembah-Mu. Yesus kau segalanya. Semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. katakan Yesus kau sumber di hidupku. Yesus kau sumber di hidupku. Yesus, Yesus, Yesus kau sumber di hidupku. kaulah
Yesus kau sumber di hidup kami. Yesus kau sumber. Yesus kau sumber di hidupku. Yesus kau sumber di hidupku. Kaulah Alfa Omega, selama Engkau tetap Tuhanku Yesus. Katakan tiada yang berarti. Saya ada di dunia. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada. Yesus kau Tiada yang berarti. Jesus, saya ada di dunia. hanya kau lebih dari segalanya. Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada. Yesus Kau sekali lagi katakan tiada yang berarti. Semua saya ada di dunia. Yesusku, kau segalanya. Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada. Yesus kau. Katakan hatiku Menyembah Yesus kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentang hatiku menyembahmu. Yesus kau Dia segalanya, semua tentang semua tentangmu Tuhan. semua tentang Yesus, hatiku menyembahmu. Yesus, dia segalanya, semua tentangmu dan semua tentangmu Tuhan. Katakan hatiku, Yesus kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentang. Sekali lagi katakan hatiku menyembahmu. Yesus kau segalanya, semua tentangmu dan semua tentang semua tentangmu dan semua tentang semua tentangmu dan semua tentangmu. Angkat suara kita menyembah Dia. Dia Raja yang layak, Dia Raja yang patut ditinggikan. Semua tentangmu Tuhan. Hidup kami menyembahmu. Hati kami menyembahmu. Segalanya bagimu. Segalanya bagimu Tuhan. Haleluya. Hidup kami menyembahmu. Segenap hati kami menyembahmu. Segenap jiwa kami menyembahmu. Haleluya. Semua katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya.
Hanya satu nama yang kita muliakan malam ini. Namanya Yesus, namanya Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Angkat suaramu, berkata-kata kepada Tuhan. Engkau deklarasikan kemenangan atas hidupmu. Deklarasikan firman atas hidupmu, atas masa depanmu, atas keluargamu. Dialah Tuhan yang sanggup mengadakan terobosan dalam hidupmu. Dia menempatkan engkau di atas batu karang yang tidak tergoyahkan. Yesuslah batu karang kita. Yesuslah sumber kekuatan kita. Miliki hati yang terus menyembah. Miliki hati yang terus menyembah. Kagum akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami muliakan nama-Mu. Surabaya, Baya, Rama, Rama, Ya, Rama, Ya, Rama, Syana, Ya, Rama, Rama. Hina, Rama, 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 Ya, Rama, Rama, Syana. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Kami percaya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku. Hanya Yesus yang layak. Terjadi terobosan dalam hidupmu. Terjadi terobosan dalam hidupmu. Engkau menjadi penerobos atas setiap keadaan yang merintangi, atas setiap hambatan yang merintangi, atas segala sesuatu yang menghalangi. Engkau menerobosnya. Engkau menerobosnya. Engkau melihat pintu kemenangan terbuka di jalan hidupmu. Engkau melihat pintu berkat terbuka di jalan hidupmu. Engkau melihat kekuatan baru Tuhan adakan dalam hidupmu, sehingga engkau dapat terbang tinggi bagai Raja Wali yang terus terbang, yang terus terbang, mengatasi keadaan, mengatasi segala situasi, mengatasi setiap badai, dan akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami Engkau hadir. Engkau mengadakan terobosan, Engkau mengadakan hal-hal yang dahsyat. Hamba percaya malam ini terjadi mujizat, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, di mana ada hati yang haus, di mana ada iman yang teguh. Maka di tempat tersebut Tuhan mengadakan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya kebangkitan besar terjadi. Orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang yang dibangkitkan hari-hari ini. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi bagi raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat dia. Engkau dahsyat. Sebuah berkata-kata deklarasikan kemenangan di dalam Yesus, dalam Yesus. Engkau mengadakan terobosan, Engkau mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih lagi, lebih lagi. Ini waktunya kalau saya mengalami kebangkitan. Ini waktunya kita semua mengalami hal-hal yang dahsyat. Ini waktunya engkau melihat perkara-perkara ajaib. Engkau adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan engkau di tempat yang tepat.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau tidak tergoncangkan, Engkau tidak tergoyahkan, Engkau dikuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami percaya ketika kami bersama-sama di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau katakan hidup kami di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang penuh mujizat. Hidup kami di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup kami di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang mengalami terobosan yang besar. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya katakan hidupmu di dalam Yesus penuh dengan mujizat. Hidupmu di dalam Yesus penuh dengan keberkatan. Hidupmu di dalam Yesus penuh dengan kemenangan. Hidupmu di dalam Yesus penuh dengan keajaiban. Penuh dengan hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau ada di tempat ini, ada di setiap rumah-rumah. Dan Engkau menjumpai setiap mereka, Engkau melawat setiap mereka. Siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Dan Engkau teguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau penuhi kami. Bawa setiap kami hanya berpusat kepada Kristus dan memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya di ruangan ini dan di hidup kami penuh kemuliaan Tuhan, penuh mujizat Tuhan, penuh lawatan Tuhan, penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan sorak-sorai. Semua teriakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus hebat. Pada tangannya saudara, angkat tanganmu, kepalkan tanganmu, bilang Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus hebat. Yesus hebat. Amin, amin, amin. Lihat orang-orang yang ada di sebelah saudara, katakan kepada setiap mereka, saya selalu berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, saudara tidak usah salami, saudara. Jangan, saudara. Saudara lambaikan tangan saja, angkat tangan saudara, sekalipun wajah saudara tidak semuanya kelihatan. Tapi saya percaya senyum saudara semua senyumnya luar biasa. Kalaupun tidak senyum juga nggak tahu kok saudara ya. Katakan lagi sama orang yang ada di sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Seberapa saudara percaya hidup kita di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Ayo yang sepakat berikan mana tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Seberapa saudara percaya bahwa hidup kita di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Ayo saya boleh tangan-tangannya dan saya mau dengar suaranya saudara. Saya percaya saudara bisa lebih lagi, yes. Seberapa saudara percaya hidup kita di dalam Yesus adalah hidup yang keberkatan. Halo. Saudara percaya hidup kita di dalam Yesus penuh keberkatan? Kita percaya hidup kita dalam Yesus penuh mujizat? Kita percaya hidup kita di dalam Yesus penuh kemenangan? Saya mau ada suara yang lebih lagi dan saya akan mengulangi terus. Saya percaya lebih dari itu saudara. Apapun keadaan kita, saudara, kita yang menentukannya, amin. Anda mau katakan maju atau tidak tergantung respon saudara. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau dan saya meresponi, maka sorga akan bergerak saudaraku. Ingat ketika tongkat Harun, tongkat Musa diangkat, maka saudara laut teberau terbuka jalan saudaraku. Ketika para imam melangkahkan kaki saudaraku di sungai Yordan yang arusnya kuat saudara, maka terhentilah air dan terbukalah jalan. Kalau engkau mau lihat terobosan dalam hidupmu hari-hari ini, maka setiap kita sepakat dengan firman, itu yang terjadi. Haleluya. Mana nih suaranya nih. Yes, boleh berdiri, boleh berdiri. Berikan
teriakan sorak-sorak yang meriah. Yang di rumah-rumah juga. Saya mau ajak kita semua buat kebangunan rohani atas hidup saudara. Teriakan haleluya. Tembok-tembok yang menghalangi kita untuk mengalami kemajuan diruntuhkan dalam nama Yesus. Tembok-tembok yang menghalangi kemajuan dalam hidup saudara diruntuhkan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat saudara, buat Tuhan. Tembok yang membuat kita tidak bisa melihat masa depan kita yang penuh dengan pengharapan diruntuhkan. Tembok yang membuat saudara dan saya tidak melihat perkara ajaib diruntuhkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Semua teriakan haleluya. Semua sorakan haleluya. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, ini dia orang yang luar biasa. Tunjuk kepada sebelah saudara, kamu memang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nah, ini baru mantap saudara. Amin. Tadi pagi saudara semua mantap saudara. Dan saya percaya yang malam juga lebih lagi. Amin, karena yang malam sudah makan semua. Yang malam semua sudah makan. Belum makan aja udah semangat begini, gimana makan? Cuma biasa kalau udah makan panggilan yang selanjutnya datang saudara. Puji Tuhan belum makan saudara. Bilang sama sebelahnya, belum makannya udah kayak begitu. Ya, dahsyat saudaraku. Sama-sama bilang Yesusku dahsyat. Sama-sama bilang Yesusku luar biasa. Katakan hidup saya penuh mujizat. Nah saudara, untuk beberapa waktu ini saya akan ajak kita terus mendeklarasikan hal ini saudara. Ketika Anda dan saya melihat segala sesuatu yang mustahil hari-hari ini, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ketika kita sepakat dengan firman, maka kita akan lihat terobosan terjadi. Oleh sebab itu saudaraku, biasakan berkata hidup saya penuh mujizat, hidup saya penuh kemenangan, hidup saya penuh terobosan saudara. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bilang sama sebelah saudara, di dalam Yesus. Hidup kita penuh apa? Kemenangan. Hidup kita penuh apa? Mujizat. Hidup kita penuh apa? Keberkatan, terobosan. Apa aja saudara ucapkan saudaraku. Yang saya yakin itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, malam ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan dengan judul atau dengan tema makin kuat. Boleh dimunculkan sama-sama. Katakan makin kuat. Katakan saya harus makin kuat. Ya, kita harus makin apa? Makin apa? Ketika ada masalah harus makin apa? Ketika keadaan semakin sukar harus apa? Ketika rintangan hambatan semakin banyak harus makin apa? Makin kuat. Bilang sama sebelahnya, kita harus makin kuat. Karena hanya orang yang kuatlah yang akan mengalami kemenangan yang lebih besar. Katakan amin. Baik, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Buka di dalam Mazmur 84 ayat 5-8. Saudara tetap semangat semua. Saya mau dengar suara saudara yang tetap luar biasa. Siapa yang baru pertama kali malam ini kembali lagi ibadah? Sudah berapa bulan saudara tidak ibadah di tempat ini? Iya, cukup lumayan ya. Ada yang tadi pagi saya tanya, berapa bulan gak ke gereja? 3 bulan dia bilang. Tapi ada ibadah, ada di rumah. Gak apa-apa saudaraku, tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah untuk yang ada di ruangan ini, Anda berapa bulan sudah tidak ada ke gereja? Hah? Ada yang mungkin 2 bulan, ada yang mungkin 1 bulan saudara. Enggak jadi persoalan Anda tidak ada di tempat ini, yang pasti di rumah tetap beribadah. Amin. Yang pasti di rumah tetap ibadah, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat sama-sama ayat 5-8, saya bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di mana? Di rumah Tuhan. Belum muncul kah? Udah ya. Ya, sama suaranya saudaraku ya. Respon saudara sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Tuhan, di rumahmu itu rumah Tuhan. Yang terus menerus apa? Suaranya dong, lanjutkan saudara. Saya mau Anda semua terlibat nih. Yang terus menerus memuji engkau, memuji Tuhan. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam siapa? Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang apa?
Makanya saya katakan hidup kita penuh mujizat. Hidup kita penuh dengan kemenangan, saudara. Karena Anda dan saya di dalam Kristus, segala sesuatu yang menghalangi engkau bisa ubahkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Bilang sama-sama, hidup saya penuh mujizat. Nah, saya lanjut, saudara. Di sini katakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya, saudaraku, di dalam Kristus kita punya hidup yang diberkati. Amin. Perjalanan hidup saudara ada berkat, saudaraku. Ya, kita lihat lagi sama-sama. Di ayat yang selanjutnya, ayat 8, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama, makin Makin lama, makin makin kuat. Alkitab berkata berjalan makin lama makin kuat. Sekalipun kenyataannya ada banyak orang, saudara, berjalan makin lama makin lemah. Berjalan makin lama makin lesu. Berjalan makin lama makin letih. Tetapi saya mau berkata, saudaraku, apapun yang terjadi pada orang-orang tersebut, kalau dia mau terkonek dengan sorga, terhubung dengan sorga, maka makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Amin. Sekalipun yang kita mengerti adalah hari-hari ini kita makin lemah. Tetapi ketika engkau mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup saudara dan kau sepakat dengan firman, maka perjalanan hidup saudara makin lama makin kuat, makin lama makin menghebat, makin lama makin mendahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Bilang sama sebelahnya, makin kuat. Lihat ke belakang saudara, katakan makin kuat. Sekalipun Anda menghadapi berbagai keadaan, Anda dan saya makin makin kuat. Nah, fokus pembahasan saya pada malam hari ini adalah kita harus makin kuat dan makin kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus makin kuat di dalam Tuhan. Lagi, saya harus makin kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, seseorang makin kuat, seseorang menjadi semakin kuat, itu sangat tergantung, saudara, bagaimana dia bersama dengan Tuhan, saudara. Karena itu yang akan memposisikan saudara tiap waktu menghadapi masalah, bukan tambah lemah, bukan tambah takut, tapi tambah kuat. Ketika engkau menghadapi tantangan, engkau semakin bergantung sama Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan, semakin engkau kuat, semakin engkau kuat, semakin engkau kuat. Katakan amin. Artinya saudaraku, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara enggak boleh jadi lemah. Amin. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, lu jangan lemah lu hari-hari ini. Ya. Ayat yang kita baca di situ katakan perjalanan. Artinya saudaraku, perjalanan hidup kita suka tidak suka pastinya ada proses, pasti ada ujian, pastinya ada tantangan, saudara. Enggak ada yang namanya perjalanan hidup berjalan dengan mudah, berjalan dengan mulus, saudara. Pasti ada proses, pasti ada ujian, pasti ada masalah. Tetapi setiap orang yang diam bersama dengan Tuhan, dia makin kuat, dia makin kuat, dia makin kuat. Katakan amin. Nah, hari-hari ini kita harus makin kuat, saudaraku. Makin kuat ketika Anda dan saya ada di tengah badai, saudara. Jadi saudara, yang harus saudara dan saya miliki adalah makin kuat. Ketika engkau dan saya ada di tengah badai, badai boleh kuat, badai boleh besar. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak tergoyahkan, saudara. Amin. Bilang sama sebelah, saudara harus makin kuat. Yang pastinya saudaraku, semakin jauh ke depan, semakin keadaan sukar, semakin badai lebih banyak, semakin hambatan lebih banyak. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang bersama dengan Tuhan, dia makin kuat, saudaraku. Semakin ada badai yang besar, maka semakin kuat Tuhan menolong saudara. Maka semakin kuat kita di dalam Tuhan. Dan kita akan lihat hal-hal yang dahsyat. Amin. Ayo, yang setuju dengan saya katakan amin. Saya mau saudara semua teriakan haleluya. Kita harus makin kuat di tengah-tengah krisis yang terjadi hari-hari ini. Amin. Artinya saudaraku, semakin besar krisis yang terjadi, semakin menjadikan kita kuat. Anda dan saya ketika posisi kita, dasar hidup kita kuat,
Pondasi kita kuat saudara, kita nggak akan takut dengan krisis saudaraku. Karena Kristus ujungnya adalah Kristus. Bilang sama sebelah saudara, Kristus ujungnya apa? Krisis ujungnya apa? Yuk kasih tahu sama sebelah saudara, takut sama krisis? Nggak usah takut, ada siapa? Ada siapa? Kristus artinya diurapi saudaraku. Ketika Anda dan saya berjalan dalam situasi apapun, hidupmu diurapi Tuhan, pastinya ada kemenangan yang gilang gemilang. Mazmur berkata, orang yang diurapi Tuhan, dia akan keluar sebagai orang yang memiliki kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi goncangan, kita harus makin kuat saudaraku. Ketika saudara dan saya menghadapi pertempuran, hidup ini pertempuran saudara. Selain engkau bertempur untuk menghadapi masalah, terlebih lagi bertempur dengan dirimu sendiri saudara. Ada banyak hal yang akan membuat kita mundur. Ada banyak hal yang akan membuat kita menyerah. Lewat keadaan, lewat masalah, lewat orang-orang di sekitar kita saudara. Bisa membuat kita saudaraku menyerah. Bahkan membuat banyak orang menjadi sakit hati, membuat banyak orang menjadi kecewa, membuat banyak orang saudaraku menjadi putus asa, bahkan tinggalkan Tuhan. Itu pertempuran saudaraku. Jadi saudara dan saya, apapun yang Anda dan saya hadapi, pertempuran yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini, Anda dan saya semakin kuat. Karena ketika kita makin kuat saudara, kita akan memenangkan pertempuran tersebut saudara. Sehingga saudara dan saya ketika kita makin kuat, kita dapat memaknai setiap keadaan yang terjadi saudara. Apa maknanya buat hidup kita? Setiap keadaan yang terjadi, pastinya ada maksud Tuhan di balik daripada semuanya itu. Dan setiap keadaan yang terjadi, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan mau menjadikan kita semakin hari semakin kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita nggak bisa memaknai hidup ini saudara, ini akan jadi masalah buat kita hari-hari ini. Sehingga kita akan terus fokus kepada keadaan dan membuat kita tawar hati dan menyerah saudara. Tuhan tidak mau kita menyerah. Tuhan mau lihat hidup saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Umat yang berkemenangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Makin kuat di tengah-tengah pertempuran hidup saudaraku. Ketika engkau dan saya disakiti saudara. Orang yang makin kuat. Apapun yang orang kerjakan atas hidupnya saudara, dia tetap akan maju saudara. Amin. Ketika saudara dikecewakan saudara, kita nggak bisa menghindari orang untuk mengecewakan kita. Kita nggak bisa menghindari orang untuk memfitnah kita. Tetapi saudara dan saya bisa memilih untuk tetap kuat saudara. Karena ketika engkau dan saya kuat, maka engkau melihat hidupmu lebih maju saudara. Katakan amin. Saudaraku, ada satu tokoh di Alkitab saudara tentang Daud. Harusnya saudara ya, kita menjadikan segala sesuatu untuk menjadikan kita semakin kuat saudara. Segala masalah persoalan, jadikanlah itu menjadi alasan untuk kita semakin kuat dalam Tuhan. Ngerti maksud saya? Jangan melihat segala sesuatu itu membuat kita tambah hancur. Tapi lihatlah segala sesuatu yang terjadi adalah untuk menjadikan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan itulah awal untuk engkau mengalami kesuksesan hidup. Sukses itu bukan bicara berkat dalam kelimpahan harta. Sukses itu adalah berbicara, ini buat saya pribadi saudara. Ketika engkau dan saya dalam segala keadaan apapun, engkau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Daud makin kuat ketika dia menghadapi berbagai keadaan saudaraku. Dia tetap kuat saudara. Daud adalah orang yang pernah tidak diperdulikan oleh orang tuanya saudara. Kalau saudara baca Alkitab, kita akan temukan ketika Samuel hendak mengurapi salah satu daripada keluarga Isai menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul saudaraku. 7 anak dihadirkan, tidak ada Daud di tengahnya saudara. Ya Daud sedang apa? Mengembalakan domba. Itu bicara apa saudaraku? Di tengah keluarga Daud tidak diperhitungkan saudaraku. Di tengah keluarga saudaraku Daud tidak dianggap saudaraku.
Tapi saya mau berkata saudaraku, sekalipun dia tidak diperdulikan, sekalipun dia tidak dianggap saudara, Daud punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Atau istilah saya saudaraku, ketika dia menyadari dia tidak dianggap, tidak diperdulikan, itu membuat Daud malah dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, saya mau berkata dimanapun dia disembunyikan, dimanapun dia saudaraku tidak diperhitungkan. Sekalipun saudara ada banyak orang yang mengangkat dirinya, menawarkan dirinya, hanya orang dekat dengan Tuhanlah yang membuat Tuhan tertarik kepada dia. Halo, amin. Bilang sama sebelah saudara, buat Tuhan tertarik. Haleluya. Buat Tuhan tertarik saudara. 7 anak dipromosikan, tapi 7-7-nya gak dipilih saudara. Hanya ada 1 yang sedang mengembalakan domba, yang tidak diperhitungkan, yang tidak diperdulikan, yang tidak dianggap saudaraku. Jagai domba yang hanya sekitar 2-3 ekor saudara. Tetapi ternyata di tempat itulah Daud membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Di tempat itulah dia semakin akrab dengan Tuhan. Di tempat itulah saudaraku, dia semakin terbangun, terhubung dengan Tuhan saudaraku. Artinya apa? Lewat masalah persoalan, Daud menjadikannya itu menjadi dia semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi saudaraku, Daud pernah mengalami banyak hal yang Daud alami saudaraku. Daud pernah dihianati saudara. Dia dihianati oleh Raja Saul yang pernah dia tolong. Dia pernah dihianati Raja Saul yang saudaraku, di mana ketika Daud mainkan kecapinya, roh jahat yang menguasai Raja Saul keluar saudaraku, sehingga Saul menjadi damai saudaraku. Nah, dari orang yang dia pernah tolong, dari orang yang dia pernah layani, dari orang yang dia pernah berperang dan memberi kemenangan bagi Raja Saul saudara, Daud akhirnya apa? Halo, mau dibunuh saudara. Mungkin saudara berkata, saya juga pernah mengalami, saya sudah tolong dia, tapi ujungnya saya difitnah. Saya sudah tolong dia, ujungnya saya dijatuhkan. Dan membuat kita lebih banyak kecewa, sedangkan Daud gak kecewa loh saudara. Membuat banyak orang saudara ketika mengalami masa itu, dia gak mau bangkit lagi. Saya gak mau lihat muka dia. Mau muntah rasanya. Saya mau berkata saudara, segala sesuatu Tuhan izinkan adalah untuk saudara saya lebih dekat dengan dia. Amin. Nah, Daud ngalami itu saudara. Dari orang yang dia pernah berbuat baik. Tapi dari orang tersebut saudaraku, dia dikhianati saudara. Bukankah itu sakit? Sakit nggak kira-kira? Bu, Pak, adik-adik muda sakit nggak? Udah banyak korban nih. Traktir makan terus. Dikasih uang jajan lagi. Ujungnya diputus sih. Sakitnya di mana, Dek? Buat yang korban sih sakitnya di dompet. Iya kan? Saudara, dihianati. Gak enak saudara. Nah, yang lebih parah lagi saudara. Mungkin kalau untuk Saul kita bisa berkata, iya Saul gak ada hubungannya saudara. Tapi Tuhan izinkan loh anaknya sendiri loh saudara. Absalom. Ketika Absalom saudaraku melakukan satu tindakan, dia bunuh saudaranya. Ya, kasusnya saudara gak usah diceritakan. Pokoknya dia bunuh saudaranya. Dan akibatnya saudaraku, dia ketakutan, Daud kecewa sekali dengan dia. Absalom lari saudaraku. Sampai sekian waktu Absalom kembali lagi. Ketika dia kembali saudaraku, Daud tidak mau ketemu sama anaknya itu. Karena mungkin masih ada kecewa atau sebagainya saudara. Sampai di satu titik saudaraku, Daud mengizinkan Absalom kembali ketemu dengan dia. Artinya apa? Dia bisa mengampuni. Tapi ujungnya nggak enak saudara. Setelah dia terima Absalom kembali saudaraku, ujungnya Daud dihianati, betul-betul. Dia dihianati saudaraku oleh anaknya sendiri. Anaknya kudeta saudara, mau ambil kekuasaan bapaknya, mau jadi raja saudaraku. Dan ceritanya Daud lari saudaraku bersama dengan pasukannya. Saudara lihat, dia dihianati oleh seseorang yang pernah dia buat kebaikan. Sekarang gak cukup sampai di situ, dia dihianati oleh seseorang yang adalah darah dagingnya saudara. Bukankah itu hal yang sangat menyakitkan? Bukankah itu hal yang sangat-sangat melukai? Tapi saya mau berkata saudaraku, Daud tidak menjadikan semuanya itu untuk mengasihani dirinya dan menjadi kecewa dan terputus hubungan dengan Tuhan.
Daud tidak menjadikan semuanya itu saudaraku untuk marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan. Tapi Daud menjadikan semua keadaan untuk semakin dia dekat dengan Tuhan, untuk semakin dia mencari Tuhan, untuk semakin dia kuat di dalam Tuhan. Karena Daud tahu ada hal yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan akan percayakan atas hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ketika engkau dan saya bisa memposisikan dirimu seperti Daud, saya mau berkata, engkau berjalan makin lama makin kuat, engkau berjalan makin lama makin kuat, engkau berjalan makin lama makin kuat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang Bapa Surgawi hendaki dari setiap kita adalah makin kuat. Katakan amin. Saudara, Daud juga mengalami lagi hal yang lebih lagi. Istrinya yang bernama Mika, saudaraku, ketika tabut Allah dibawa ke kota Yerusalem, saudaraku, kota Daud, saudara. Daud menari memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, saudara. Ada istrinya berkata, Daud gila, saudara. Dia tidak ngomong dalam hati. Dia tidak ngomong sembalik kaca, saudara. Daud gila. Dia ngomong kepada semua pelayannya. Dia melecehkan suaminya, saudara. Untuk melakukan sesuatu yang dahsyat kepada Tuhan, saudaraku. Halo. Adakah saudara mengalami hal yang sama seperti Daud? Coba lihat wajah sebelah saudara. Kalau kita sampai memutuskan untuk tinggalkan Tuhan, kalau kita sampai memutuskan untuk jauh dari Tuhan, kalau kita memutuskan untuk kita punya alasan untuk kecewa, saudaraku, kita belajar dari Daud, saudaraku. Halo, saudaraku. Daud menjadikan apa yang diucapkan oleh Mika istrinya, dia bahkan berkata, untuk Tuhan aku mau lebih lagi. Artinya apa? Keadaan membuat dia semakin naik, semakin dia cinta Tuhan, semakin dia kuat dengan Tuhan, semakin hatinya melekat dengan Tuhan. Keadaan tidak bisa memisahkan dia dari kasih karunia Tuhan, karena dia mengerti lewat keadaan, dia bisa pakai itu menjadi alat, dia bisa gunakan itu menjadi sarana untuk dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh dengan Tuhan. Di mana dia bisa berkata, Tuhan lihat hatiku, apakah lewat keadaan ini aku tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya ada ayat berkata, ujilah aku Tuhan. Tapi ada lagunya kan? Ujilah aku Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan lihat, apakah engkau mendapatkan aku punya hati yang begitu sungguh-sungguh dengan engkau. Lewat berbagai keadaan, Daud berusaha memposisikan dirinya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak mau, saudaraku, lewat keadaan merampas imannya, merampas kesetiaannya, merampas cintanya dengan Tuhan. Kan kita tadi naikkan lagu kan? Apa? Lagu yang kita nyanyikan refnya? Yang terakhir tuh, hatiku menyembah. Itu bicara segenap hidup, saudara. Hatiku menyembahmu, Yesus kau segalanya. Itu bicara apa, saudara? Segenap hidup. Segenap hati, segenap hidup. Semua tentang Tuhan, untuk Tuhan. Daud seperti itu, saudara. Dia harus lari dari Absalom. Dia siap kehilangan kerajaannya, asal dia tidak kehilangan Tuhan. Bahkan ketika ada satu orang, saudara, namanya Simea. Simea kalau nggak salah ya. Simea, saudaraku, keturunan daripada suku Benyamin, saudara. Datang kepada Daud ketika Daud sedang lari, saudaraku, dari Absalom. Simea mulai mengutuki Daud. Simea mulai menyumpahi Daud. Simea mulai berkata, Tuhan menghukum engkau. Karena engkau telah berbuat jahat kepada keturunan Saul dan sebagainya, saudaraku. Bahkan dikatakan dia melempari Daud, saudaraku, dengan debu, saudara, tanah, saudaraku. Sampai akhirnya, saudara, muncul salah satu prajurit Daud berkata kepada Daud, Raja Tuanku, izinkan aku nyebrang ke sebelah, potong kepalanya. Daud bilang apa? Nggak usah. Siapa tahu memang Tuhan izinkan itu untuk dia lakukan kepadaku. Biar saja dia lakukan. Siapa tahu dengan begini Tuhan melihat kesungguhan hatiku dengan dia dan Tuhan pulihkan. Amen. Dahsyat gak hati Daud?
Ayo saudara, ketika Anda dan saya diizinkan menghadapi berbagai keadaan, maksud dan tujuan Tuhan adalah jadikan kita semakin kuat saudaraku. Hingga kita bisa menjadikan semua keadaan, persoalan, tantangan menjadi alat, menjadi sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita sungguh dengan Tuhan saudaraku. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan semua keadaan. Karena semua keadaan diizinkan oleh Tuhan untuk melatih kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya makin kuat. Orang yang makin kuat akan mengalami terobosan. Orang yang makin kuat akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Orang yang makin kuat akan dipercayakan Tuhan untuk hal yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Bilang sama-sama, saya harus makin kuat. Bilang sama sebelahnya, kita harus makin kuat. Lihat saudaraku, dari berbagai keadaan yang dihadapi, dialami oleh Daud saudaraku, tidak membuat dia menjadi lemah saudaraku. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua orang percaya, kita ada di masa-masa akhir, kita akan menghadapi berbagai kesukaran. Biarlah semua yang kita hadapi, jadikan kita makin kuat, jadikan kita makin cari Tuhan, jadikan kita makin diubahkan oleh Tuhan, jadikan kita menjadi kita tiap-tiap hari berjalan dalam terang firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita makin kuat, makin terbang tinggi, menghadapi badai yang lebih besar lagi. Katakan amin. Ayo berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya yang makin kuat saudara. Lewat dengan berbagai keadaan. Kita harus jadikan itu menjadi jembatan untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita mau belajar beberapa hal saudaraku untuk makin kuat saudara. Lihat di dalam Efesus 6 ayat 10, tujuan daripada proses yang saudara dan saya hadapi. Tadi saya sudah berkata hidup adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan pasti menghadapi proses, menghadapi tantangan, menghadapi masa sukar saudara. Nah, tujuannya apa saudaraku? Untuk menjadikan kita makin kuat. Sama-sama bilang makin kuat. Nah, Efesus 6 ayat 10 berkata seperti ini. Hendaklah apa? Hendaklah kita apa? Ayo mana suaranya? Hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Bilang sama sebelahnya, di dalam Tuhan. Jadi saudara, lewat berbagai keadaan Tuhan pesan sama kita, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Artinya apa saudaraku? Hubungan kita dengan Tuhan gak boleh terputus. Enggak boleh semakin lemah saudaraku. Malah hal semakin kuat. Karena itu akan mempengaruhi saudara dan saya punya roh. Maka roh kita, maka iman kita akan makin kuat saudaraku. Di situ dikatakan hendaklah kamu apa? Makin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya saudara. Bilang sama sebelah saudara, hendaklah kita kuat. Nah, kita belajar nih 3 hal saudaraku ya. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, agar kita makin kuat hari-hari ini saudaraku, yang harus saudara dan saya perhatikan adalah, dan ini yang dilakukan oleh Daud saudara. Kita lihat, yang pertama adalah kita harus berdiam di rumah Tuhan saudara. Sama-sama bilang, diam di rumah Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus diam di rumah Tuhan. Bukan berarti tiap hari saudara diam di gereja saudaraku. Saya tiap hari diam di gereja saudara. Maksudnya apa? Nah, kita akan belajar sama-sama. Bilang, saya harus diam di rumah Tuhan. Nah, Mazmur 84 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Sama-sama katakan lagi, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, saudaraku, alasan pertama bagaimana saudara dan saya menjadi makin kuat, yang pertama adalah kita harus diam di rumah Tuhan, saudaraku. Saya ajak kita lihat dulu satu ayat saudaraku di dalam Yohanes 15, 2 ayat ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 saudara, di sini dikatakan Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata Yesus ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti di dalam siapa? Dalam Yesus. Akulah pokok anggur
Yesuslah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti saudara, dari ayat ini kalau engkau mau melihat hasil akhirnya saudara, kita harus tetap ada di dalam Yesus. Sama-sama bilang, saya harus ada di dalam Yesus. Nah, saudaraku, kalau saudara naik ke atas, di ayat sebelumnya dikatakan, ranting yang berbuah akan dibersihkan. Supaya apa? Semakin berbuah, saudaraku. Artinya saudaraku, tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan pada setiap kita adalah menghasilkan buah. Nah, untuk kita semakin berbuah banyak, saudara, dia harus bersihkan. Nah, inilah yang disebut proses, saudaraku. Inilah yang disebut, saudaraku, keadaan-keadaan yang kita hadapi, saudara. Untuk apa? Supaya kita semakin dibersihkan. Karena Tuhan mau menikmati buah dari hidup saudara dan saya. Baik itu buah pertobatan, baik itu buah jiwa-jiwa, maupun itu buah roh dalam hidup kita, saudaraku. Buah roh, ada berapa? 9, saudaraku. Apa aja? Sudah baca di Alkitab. Iya, karena itu bukan pembahasannya malam hari ini, saudaraku. Nah, saudara lihat apa yang Daud lakukan, saudaraku. Ya, di sini katakan diam di rumah Tuhan. Ya, artinya saudara, diam di rumah Tuhan adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Yang pertama bicara apa? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan bicara tinggal bersama Tuhan, saudara. Dia tinggal bersama dengan Tuhan. Bukan 1 jam, bukan 2 jam seperti yang kebanyakan dilakukan orang-orang Kristen, saudaraku. Tinggal di rumah Tuhan bicara setiap waktu, saudara. Setiap waktu bersekutu dengan dia. Ketika engkau bekerja, engkau bersekutu dengan dia. Sadari terus ada kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Ketika engkau ada dalam masalah persoalan, saudaraku, sadari terus ada kehadiran Tuhan di tempat itu, saudara. Bukan ketika ada masalah membuat kita lebih sadar akan keruntuhan kita, akan ketakutan kita, akan ketidakberdayaan kita, saudara. Sadari ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Maka lewat setiap masalah engkau akan lihat mujizat. Amin. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, aku lihat mujizat di hidupmu. Amin. Bilang lagi, aku lihat kemenangan di hidupmu. Nah, saudara tinggal di rumah Tuhan bicara apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal bersama Tuhan. Bagaimana kita cara tinggal di dalam Tuhan, saudaraku? Sederhananya adalah apa? Firman Tuhan, saudara. Sama-sama bilang firman Tuhan. Berarti baca, renungkan perkataan dan hidupi firman Tuhan, saudaraku. Itulah kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua adalah memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Sama-sama bilang, memiliki hubungan yang dekat. Hubungan yang akrab. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Lihat lagi wajah di sebelah saudara. Dekat sama Tuhan ya, bilang. Ya saudara. Kalau kita di masa-masa menghadapi berbagai tantangan, kita dekat dengan orang yang kita tahu dia bisa menolong kita. Kita rasa tenang, kita rasa aman, betul-betul. Ya kan, anak kecil saudara ketika dia ketakutan, dia dekat sama papanya atau mamanya, dia merasa aman, dia merasa tenang. Nah, kalau hari-hari ini saudara merasa ketakutan, saudara merasa kegentaran, berarti kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya harus dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau menghadapi berbagai keadaan membuat kita jauh dari Tuhan, maka ketakutan akan semakin kuat mencengkeram saudara. Kegentaran akan semakin kuat memenuhi hidup saudara. Dan ujungnya saudara, kita tidak melihat terobosan saudara. Jadi ketika kita menghadapi berbagai keadaan, tadi saya sudah berkata, jadikanlah itu menjadi alat, sarana atau tangga untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin nempel dengan Tuhan. Semakin suka dengan Tuhan, saudaraku. Semakin akrab dengan Tuhan. Yang namanya akrab, saudaraku, berarti apa? Seru kan? Ngobrol seru, saudaraku. Saya percaya orang yang akrab, saudaraku, bisa jadi teman curhat yang luar biasa, saudara. Betul-betul. Nah, Tuhan mau itu, saudara, dari setiap kita. Ketika engkau dalam masalah, saudara, Tuhan mau engkau dekat dengan dia. Oleh sebab itu, jadikanlah setiap persoalan hidupmu menjadi sarana untuk engkau dekat dengan Tuhan.
Jangan takut sama masalah. Karena masalah membuat kita tambah dekat dengan Tuhan. Lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, ada masalah, tambah dekat. Amen. Halo? Siap? Mana nih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, ketika Anda dan saya semakin dekat dengan Tuhan, hasilnya apa? Kita semakin siap menghadapi tantangan hidup ini, saudaraku. Kenapa ada banyak orang gak siap menghadapi tantangan hidup? Karena dia jauh dari Tuhan. Ketika engkau dan saya makin dekat dengan Tuhan, semakin engkau siap menghadapi tantangan, semakin engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara. Makanya kalau engkau mau lihat kemenangan saudaraku, tambah dekat dengan Tuhan. Hidup kita penuh kemenangan, katakan amin. Nah kita lihat Daud, apa yang dilakukan oleh Daud. Buka di dalam Mazmur 27 ayat 4-6, di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan apa? Kemurahan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang apa? Lihat hasil dari orang yang dekat dengan Tuhan, diam bersama dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan saudara, dia menjadi apa? Siap untuk maju. Amin. Siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Siap saudaraku untuk masuk dalam pertempuran yang besar. Karena setiap pertempuran yang besar, kemenangannya besar. Masalah yang besar, berkatnya lebih besar. Amin. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ayat 6 berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku. Menghadapi tantangan besar, tegakkan kepala, bukan tunduk saudara. Amin. Berapa banyak kita hari-hari ini jadi tunduk saudaraku. Merasa gak berdaya, merasa gak mampu saudara. Oleh sebab itu kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Agar kita makin kuat saudara. Ketika engkau makin kuat, masalah boleh ada. Pala kita tetap tegak, siap menghadapinya. Siap mengalami janji Tuhan. Siap meraih kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Berikan sorak-sorai. Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Makanya saudaraku, ayo hari-hari ini kita harus ada di dalam Tuhan saudaraku. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini saudara, kita akan semakin takut saudara. Tapi kita bisa jadikan itu semua menjadi alat, menjadi sarana untuk kita lebih lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Nah hasilnya apa saudaraku? Daud siap menghadapi segala keadaan. Bahkan dikatakan di situ saudaraku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Ya sama-sama baca 2, 3. Ya dari ayat 6-nya, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuh ada di depan saja. Musuh ada di belakang saja. Musuh hanya ada di kiri dan kanan saja. Sekeliling berarti dia dikelilingi oleh apa? Saudara, kalau Daud berkata dia dikelilingi musuh, saudara, kita harus percaya betul. Kenapa saudaraku? Dia hadapi istrinya yang berkata dia gila. Dia hadapi saudara orang yang pernah ditolong saudaraku mau dibunuh. Dia hadapi saudaraku siapa lagi? Panglimanya yang pernah mengkhianati dia. Membohongi dia. Yob membohongi dia saudaraku. Saudara benar-benar sekeliling. Hanya atas yang gak ada, karena atas ada Tuhan. Dan Tuhan tidak jadi musuh Daud, saudara. Dia hingga bisa angkat kepala ke atas. Dan dia lihat pembelaan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku menghadapi musuh. Belajar dari Daud. Kalau Daud bisa keluar sebagai pemenang, maka kita juga bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Maka dikatakan saudaraku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai, apalagi? Aku mau menyanyi dan hadapi musuh bersorak-sorai. Makanya isinya Mika bilang gila tuh orang. Betul-betul. Ada musuh saudaraku, dia bersorak-sorai, dia memuji Tuhan. Ada masalah saudaraku, dia memuji Tuhan.
Saudara, inilah Daud, saudara. Makanya Tuhan sangat berkenan sama dia. Makanya saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Baru masih dicatat lagi tentang Daud. Di Kisah Rasul, saudaraku. Didapatkan Daud yang sangat dikenang oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Daud luar biasa. Nah, yang selanjutnya saudara, kita akan belajar yang kedua sekarang. Ya, kita lihat itu hasilnya Daud semakin kuat. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Mengapa saudaraku kita harus makin kuat dan bagaimana caranya kita menjadi makin kuat? Dari ayat yang sama di dalam Mazmur 84 ayat 5, saudara. Jadi yang pertama, kita harus diam di dalam rumah Tuhan. Artinya saudara dan saya harus tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ya, bicara juga kita semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, konsisten apa? Memuji Tuhan. Saudara, kita lihat ayatnya, ya, di ayat yang sama di B-nya, saudara. Di sini dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Yang B-nya berkata, yang mana suaranya saya mau dengar nih? Yang terus menerus memuji Tuhan. Terus menerus, berarti kan gak pernah berhenti dong. Kalau gitu Daud gak pernah kerja dong. Kalau begitu Daud tiap hari di gereja dong. Maksudnya apa sih saudara? Maksudnya adalah segala sesuatu yang Daud lakukan, dia jadikan Tuhan menjadi pusat pujian dia. Dia lakukan dengan segenap hati, saudaraku. Bahkan ketika dia menghadapi masalah, menghadapi peperangan, saudaraku, dia hadapi semua keadaan itu dengan dia memuji Tuhan. Maksudnya bagaimana sih menghadapi segala keadaan dia memuji Tuhan? Yang pertama adalah ketika dia menghadapi keadaan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah saudaraku, dia nggak menyalahkan keadaan. Kenapa? Dia sadar ada kehadiran Tuhan di setiap keadaan. Sehingga dia mengandalkan Tuhan, saudara. Amin. Nah yang ketiga, saudara, segala keadaan yang terjadi, saudaraku, dia menjadikan itu menjadi kesempatan untuk dia dekat dengan Tuhan. Banyakkan kita ketika masalah malah jauh dari Tuhan. Banyakkan kita ketika menghadapi persoalan malah kita tinggalkan Tuhan. Saudara, Daud tidak, saudaraku. Makanya dikatakan terus menerus memuji Tuhan. Ya, artinya apa? Konsisten memuji Tuhan. Segala keadaan apapun yang Daud hadapi, alami, saudaraku, dia jadikan semuanya itu, saudaraku, menjadi alasan untuk dia terus menerus memuji Tuhan. Ketika menghadapi musuh, saudaraku, dia jadikan itu untuk dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur akan kehadiran Tuhan. Dia mengucap syukur akan pembelaan Tuhan. Dia mengucap syukur akan kedahsyatan Tuhan yang tidak pernah lepas dari dia. Padahal yang dihadapi musuh loh, saudara. Ketika saudaraku, orang-orangnya saudaraku mau melempari Daud dengan batu. Ketika mereka kecewa karena kehilangan keluarganya. Semua orang saudaraku marah kepada Daud. Tetapi lewat keadaan itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat, semua tempat tidak ada celah untuk Daud jauh dari Tuhan. Bahkan ketika dia berdosa, saudaraku, Tuhan, saudaraku, mengutus Nathan untuk menegur dia, saudara. Malah itu dia gunakan, saudara, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tetapi seringkali anak Tuhan ketika merasa terintimidasi oleh kesalahan dan sebagainya, malah berkata, aku gak layak. Untuk doa aku gak layak untuk cari Tuhan. Gereja kan untuk orang-orang kudus. Saudara, gereja untuk semua orang yang perlu dibengkel sama Tuhan. Amin. Saya perlu dibengkel oleh Tuhan. Saya perlu diservis, saudara, sama Tuhan. Kenapa banyak kerusakannya? Yang saya nggak tahu mana nih kerusakannya. Mungkin juga bannya bocor atau apa kan. Coba lihat wajah sebelah saudara. Tanya sama dia, siap dibengkel? Saudara, waktu saya baca ini, saudara, ini sangat memberkati saya loh, saudara. Daud, saudara, ketika harusnya, saudaraku, dia bisa marah sama Nabi Nathan. Lu Tan, gak tahu ya siapa yang lu lagi ajak ngomong. Ini raja. Tapi enggak tuh, saudara. Nabi Nathan mengoreksi Daud dan Daud siap dikoreksi. Dan malah membuat dia tambah dekat dengan Tuhan.
Bahkan saudara kalau baca di kitab Mazmur, dia jadikan kejatuhannya saudaraku menjadi Mazmur saudara. Keren gak tuh? Halo, itulah yang dijadikan Daud semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tuhan mau hari-hari ini ada di antara kita semua. Amin, amin. Nah, sama-sama bilang, saya harus konsisten memuji Tuhan. Jadi segala masalah persoalan kita bisa jadikan itu menjadi sarana untuk kita bersyukur sama Tuhan. Ketika engkau menghadapi masa sukar, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang terjadi. Aku memang tidak mampu, tetapi bersama Tuhan aku mampu. Amin. Aku memang tidak sanggup, tetapi di pihakku aku tahu ada Tuhan. Maka Tuhan di dalamku sumber mujizat untuk aku mengalami terobosan. Itu yang harus kita ucapkan. Lewat masalah membuat Daud semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kenapa? Semakin dia banyak mengucapkan firman atas hidup dia, saudara. Itulah pujian kepada Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini mulut kita penuh dengan pujian. Katakan amin. Lewat masalah, lewat keadaan, Daud semakin setia dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudaraku. Itu dahsyat, saudara. Mau saudaraku lihat segala keadaan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Lihat segala keadaan membuat mulut kita terus memuji Tuhan. Saudara, jangan menghukum diri kita kalau engkau melakukan kesalahan. Engkau dan saya hanya perlu datang kepada Tuhan. Hanya berkata, Tuhan saya salah, ampuni saya. Dan Tuhan katakan pada Tuhan, aku bersyukur engkau mengampuni saya. Dan aku anakmu yang tidak pernah engkau tinggalkan. Amin. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk menjauhkan saudara dan saya dari dia. Tuhan mau lihat kita maju, saudara. Tuhan mau lihat kita mengalami terobosan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, jadikan segala keadaan menjadi tempat untuk kita memuji Tuhan. Ketika engkau ada di dapur perapian, jadikan tempat itu menjadi alat untuk memuji Tuhan. Ketika engkau ada di masa sukar, jadikan di tempat itu menjadi tempat untuk semakin memuji Tuhan. Itu akan menjadikan kita kuat, semakin kuat, dan siap menghadapi segala keadaan. Katakan amin. Kita lihat ayat yang selanjutnya, Mazmur 150 ayat 2. Mazmur 152 berkata seperti ini. Saya ajak kita sama-sama baca. 2, 3. Pujilah dia karena. Terus pujilah dia sesuai dengan. Saudara, yang namanya perkasa adalah artinya seseorang yang sudah menang menghadapi peperangan. Maka dia diberikan gelar, ini orang luar biasa, nih, perkasa banget. Kenapa? Dia sudah bertanding dan dia menang, saudaraku. Kalau belum bertanding dibilang perkasa, kan gak ada bukti, saudara. Nah, Daud, saudaraku, memuji Tuhan Allah yang perkasa. Artinya, saudara, benar-benar dia telah menang. Kalau Daud menghadapi masalah, dia memuji Tuhan, dia percaya Allah yang telah menang. Untuk masalahnya, Allah pasti menang, saudara. Kalau Allah menang, Daud lebih dari pemenang dong. Amin. Ayo, mana nih, tepuk tangannya buat Tuhan nih. Oh, dia memuji Tuhan. Terus apalagi saudara, dia puji lagi di situ, katakan pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Artinya apa, saudaraku? Artinya Daud memuji Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat berbicara, bagi Tuhan gak ada perkara yang gak mungkin. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Dia besar dan hebat. Itu yang Daud puji. Jadi Daud sedang berkata, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang apa lagi? Tidak ada menjadi. Nah, udah sering disebut ya, saudara. Ya. Sama-sama bilang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang Daud puji. Daud lihat kebesaran Tuhan, Daud lihat keperkasaan Tuhan. Saudara, ada banyak alasan di rumah kita untuk kita memuji Tuhan. Ketika engkau menghadapi mungkin masalah, itulah tempat untuk engkau memuji Tuhan. Tempat untuk bersyukur kepada Tuhan. Tempat untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga di mana engkau dan saya berada, mau situasinya apapun, ada kehadiran Tuhan. Dan di situ ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, saudaraku, yang terakhir di sini dikatakan
Boleh dimunculkan? Bagaimana supaya kita makin kuat? Halo? Sama-sama bilang. Harus mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat saudaraku, ya, Yeremia 17 ayat 7, saudara. Yeremia 17 ayat 7. Ya, saya bacakan buat setiap kita. Di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sama-sama bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan untuk kita menjadi makin kuat, kita harus mengandalkan Tuhan. Ada 3 alasannya mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan adalah kunci kekuatan, saudaraku. Makanya saudara, kalau kembali lagi kepada Mazmur 84 dikatakan, saudaraku, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Anda dan saya mengandalkan Tuhan, itu adalah kunci kekuatan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, alasannya saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah kunci keberkatan, saudaraku. Kan di situ dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, saudara. Diberkati bukan bicara materi dan sebagainya. Tuhan berkati engkau dengan hikmat. Tuhan berkati engkau dengan pengetahuan. Tuhan memberkati engkau dengan sukacita, saudara. Untuk engkau menghadapi segala keadaan. Ketika kita lewati semuanya, maka berkat yang lainnya itu bonus, saudaraku. Amin. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan adalah, ayo mana sama-sama, 2, 3. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia akan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika dia mendapatkan air yang bicara kekuatan, yang bicara firman Tuhan, yang berbicara tentang Kristus, saudara, di dalam dia, maka saudaraku, pohon tersebut daunnya tidak layu. Berarti apa? Pohon tersebut kuat, saudaraku. Ketika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, engkau dan saya menjadi kuat. Ada enggak masalah? Ada enggak badai? Ada enggak tantangan? Itu semua tidak membuat engkau menjadi layu. Coba lihat wajah sebelah, saudara. Bilang sama dia, aku tidak melihat wajah yang layu. Amin. Aku lihat wajah-wajah yang segar. Amin. Ketika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, engkau kuat di dalam Tuhan, maka kita akan melihat terobosan. Kita akan melihat kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Jadi alasannya, saudaraku, mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan malam hari ini, saudara, saya mau makin kuat dan makin kuat di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya makin kuat di dalam Tuhan, maka kita makin siap menghadapi keadaan hari-hari ini. Ketika kita makin kuat di dalam Tuhan, maka kita akan melihat terobosan besar dalam hidup saudara. Katakan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Katakan engkaulah. Dia Raja. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Hidupku ku berserah penuh. Lebih lagi, engkaulah Tuhan. Dia Yesus, dia Raja. Amin, amin. Dia berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
Dia akan menaikkan pujian ini. Saya mau berdoa buat setiap kita yang ada di tempat ini dan kita yang ada di rumah-rumah. Angkat dua-dua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang bersama-sama malam ini, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah. Kami mau tambah hari tambah kuat. Kami mau tambah hari tambah kuat. Makin hari makin kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tinggal di dalam rumah-Mu, tinggal bersama Tuhan, tinggal lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Hidup kami apapun yang terjadi, kami mau terus Tuhan bersyukur kepada Engkau, terus memuliakan Engkau lewat segala keadaan, menjadi alat, menjadi alasan untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami terjadi terobosan, terjadi dalam nama Yesus. Lewat proses yang terjadi, lewat keadaan yang terjadi, semakin membuat kami dekat dengan Tuhan, semakin membuat kami setia dengan Tuhan, semakin membuat kami suka akan firman, merenungkan akan firman, memperkatakan akan firman atas hidup kami, dan kami melihat kemenangan, kami melihat terobosan di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Engkaulah. Yes. Amen. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Setiap kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kan katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia, saudara. Katakan sama-sama, saya harus makin kuat. Bilang sama kiri kanannya, kamu juga harus makin kuat. Di dalam siapa tuh, saudara? Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa saudara masukkan ke dalam amplop yang sudah saudara terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan beserta persembahan lainnya, saudara bisa mendapatkan amplop yang sudah kami sediakan di kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi setiap saudara, setiap persembahan ini saudara boleh masukkan ke kotak persembahan yang ada di belakang setelah ibadah ini selesai. Dan bagi saudara yang di rumah, yang menyaksikan langsung secara live streaming, yang rindu untuk memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja. Nanti akan saudara bisa minta melakukan persembahan saudara melalui transfer bank. Baik, puji Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk janji-Mu, untuk kebenaran-Mu yang menyatakan bahwa Engkau terus menyertai kami. Bahkan Engkau Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu membuat kami semakin kuat di dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini, kami boleh mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan dan persembahan-persembahan lainnya untuk mendukung setiap pelayanan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengakui Engkau lewat persembahan ini, kami mengakui Engkau berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas apa yang kami kerjakan, berdaulat atas apa yang Kau janjikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini, kami percaya semua ini menjadi berkat dan kami mengerjakannya hanya semata-mata karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita menyaksikan Jordan Info. Mana ya nih orang? Udah jam berapa coba masih belum datang juga? Udah lama ya nunggu di sini. Udah lama tahu, bukan lama lagi. Udah mau berakar gue. Lain kali harus on time. Jadi kita ketemu mau ngomongin apa ya? Nah, kita kan udah bisa ke gereja nih. Gue mau ngajak lo ibadah bareng, gimana?
Ibadah jam berapa ya? Gue udah lupa. Lo ketahuan kan, lu gak ibadah biasa, gak nonton live kan. Ibadah pertama jam 9 pagi, ibadah kedua jam 6 sore. Ingat. Jadi lu mau yang mana? Mau pergi yang pagi atau yang sore? Ada lagi nih yang gak kalah penting, gue mau ngajak lo ikut komsel. Kapan? Nah, untuk waktu dan tempat komsel, sahabat bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. So put your trust in us and we'll be champions. Wah, banyak juga ya kegiatan kita. Capek dong? Ya enggak lah. Sebagai murid Kristus, kita harus bersemangat. Ngegas amat dah. Santai aja dong. Sebagai murid Kristus juga harus sabar. Udah. Kita bersukacita aja deh. Nah, kalau kita mau bersukacita, mending kita ngomongin hal-hal yang positif. Eits, bentar. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mending kita closing dulu deh. Nggak enak nih pada ngeliatin kita. Jadi malu. Ya juga ya. Yuk kita closing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya, puji Tuhan. Yang mau kenalan sama kembarannya Monica nanti tanya Akid. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin. Yesus. 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 Haleluya, mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri saudara. Sekali lagi bilang sama kiri kanannya, kamu harus makin kuat di dalam Tuhan. Katakan, kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, segala pujian. Nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Katakan, kuduslah kuduslah Tuhan namamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang kudus. Dia Allah yang kudus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang ajaib. Engkau telah menguatkan setiap kami. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu yang Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkatilah senantiasa hamba-Mu Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Mari sahabat, kita mengangkat tangan kita. Baik di rumah maupun di tempat ini. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi. Dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Dia mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, kita semakin kuat, semakin dahsyat di dalam Dia. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Bersama-sama malam hari ini rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan